Pernah nggak sih Anda merasa gemes gitu melihat sebuah peraturan pemerintah? Mungkin Anda bertanya-tanya, kok kebijakan yang ini kayaknya tepat sasaran banget, tapi yang lain rasanya gagal total? Atau gimana caranya sebuah masalah yang tadinya kayaknya sepele, tiba-tiba jadi isu nasional yang dibicarain semua orang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang sering muncul. Dan hari ini kita akan coba jawab. Anda sudah mengumpulkan materi yang, wah, menarik sekali. Ada buku teks soal analisis kebijakan, artikel tentang berpikir kritis ala Sokrates, sampai panduan kepemimpinan. Betul, jadi misi kita hari ini adalah merangkai semua kepingan puzzle ini. Kita mau coba bangun semacam apa ya, toolkit atau peralatan buat Anda untuk bisa membongkar dapur di balik pembuatan kebijakan. Tepat, jadi kita nggak akan cuma baca definisi. Kita akan lihat drama di baliknya, siapa pemainnya, dan yang paling penting, kita akan asah alat paling ampuh yang kita semua punya, kemampuan bertanya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Apa sih sebenarnya kebijakan publik itu? Ini dia bagian pertama dari toolkit kita. Kalau kita lihat dari buku teks yang Anda kumpulkan, kebijakan publik itu ternyata bukan cuma soal undang-undang. Bukan cuma peraturan tertulis ya, ternyata jauh lebih luas. Betul, pada dasarnya kebijakan publik itu segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan. Atau, ini yang menarik, tidak dilakukan. Nah, itu. Jadi ini respon pemerintah terhadap masalah di masyarakat. Dan ini bukan satu keputusan ketok palu selesai, bukan. Ini serangkaian langkah, proses panjang. Saya mau garis bawahi soal tidak melakukan apa-apa tadi. Ini benar-benar mengubah cara pandang loh. Iya kan? Artinya, waktu pemerintah kelihatan diam, itu belum tentu lalai. Bisa jadi itu sebuah pilihan kebijakan yang sadar. Mereka yakin masalahnya bisa selesai dengan sendirinya. Entah benar atau salah, itu soal lain. Dan disitulah kerumitannya dimulai. Kapan pemerintah harus turun tangan? Salah satu sumber membedakan dengan jelas antara masalah privat dan masalah publik. Oke, contohnya gimana tuh? Masalah privat itu misalnya mobil Anda rusak. Itu urusan Anda. Tapi, kalau ribuan mobil dari merek yang sama rusak mesinnya karena cacat produksi, Wah, itu udah bukan urusan pribadi lagi. nah, itu sudah jadi masalah publik. Dampaknya luas, solusinya butuh intervensi regulator. Di titik inilah sebuah isu layak masuk ke panggung kebijakan. Kalau sudah masuk panggung, siapa saja aktornya? Tentu ada pemerintah ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi yang menarik dari materi ini, peran aktor non-pemerintah, khususnya kelompok kepentingan, itu besar banget. Jauh lebih strategis dari sekedar demo. Mereka ini sering jadi pemasok informasi teknis, jadi alternatif kebijakan bagi pejabat. Kayak asosiasi dokter gitu ya. Mereka punya data yang politisi nggak punya soal kesehatan. Persis, suara mereka bisa sangat menentukan. Dan ini mungkin menjelaskan kenapa banyak kebijakan terasa aneh. Karena buku teks itu menunjukkan ada 4 kubu aktor yang cara berpikirnya beda total. Dan mereka saling sikut di belakang layar ya. Betul. Mari kita kenalkan. Pertama, ada si rasionalis. Mereka ini yang paling idealis. Semua harus metodis. Identifikasi masalah, tentukan tujuan, kumpulkan semua alternatif, hitung untung ruginya, baru pilih. Sangat textbook. Oke, itu si perfeksionis. Lalu ada lawannya, si teknisi, para spesialis, para ahli. Iya, mereka nggak terlalu peduli gambaran besar. Fokusnya ya bidangnya aja. Bagi insinyur, solusi macet, ya bangun jalan layang, titik. Nggak mau pusing soal dampak sosial. Haha, oke. Kubu ketiga, si inkrementalis. Nah, ini kayaknya yang paling sering kita temui di birokrasi deh. Pasti. Mereka ini cenderung konservatif. Motonya, yang sudah ada jangan diutak-atik, perbaiki dikit-dikit aja. Perubahan kecil, bertahap, karena dianggap lebih aman. Dan terakhir, kebalikannya, si reformis. Ini yang nggak sabaran. Nggak kenal kompromi, mau perubahan besar, sekarang juga. Lucunya, buku itu cerita gimana mereka saling ejek. Rasionalis dianggap tukang mimpi, teknisi picik, inkrementalis lamban. Dan reformis dianggap mau menang sendiri. Wah, jadi kebijakan yang kita lihat itu hasil pertarungan mereka ya. Tepat. Jadi saat Anda melihat kebijakan, Anda bisa mulai bertanya, ini hasil pemikiran siapa? Kemenangan si teknisi? Atau kompromi alot para inkrementalis?
Dengan semua aktor yang saling tarik-menarik ini, kok bisa ada satu isu yang lolos jadi prioritas? Nah, disinilah alat kedua dalam toolkit kita masuk. Jawabannya ternyata dimulai dari satu pertanyaan yang bagus. Betul. Jika analisis kebijakan itu ilmu, maka seni bertanya adalah bahan bakarnya. Ini bukan hal baru. Sokrates sudah mengajarkan ribuan tahun lalu. Jangan telan informasi mentah-mentah. Cari buktinya, periksa logikanya, bongkar asumsi di baliknya. Dan telusuri konsekuensinya. Analisis kebijakan modern itu intinya ya penerapan metode Sokrates secara sistematis. Oke, jadi gimana sebuah masalah bisa melegak dan masuk agenda pemerintah? Ada pemicunya kan? Ada beberapa. Pertama, isu itu berhasil menyentuh emosi dan kepentingan banyak orang. Bukan lagi masalah teknis, tapi udah jadi masalah perut. Keadilan juga mungkin. Betul. Kedua, dapat liputan media yang masif. Ketiga, dampaknya dirasakan luas, lintas wilayah, lintas kelas. Dan keempat, yang paling kuat, isu itu mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Nah, kalau sudah begini, pemerintah nggak bisa pura-pura nggak lihat. Dan semua itu seringkali dipicu oleh pertanyaan. Saya suka kutipan dari buku John C. Maxwell. Dia bilang, pertanyaan adalah mata rantai pertama dalam rantai penemuan dan inovasi. Ada analogi modern yang pas banget dari salah satu artikel, yaitu bertanya pada AI. Kalau Anda tanya ke ChatGPT, ceritakan tentang anjing, jawabannya? Umum banget, membosankan, nggak ada gunanya. Presis. Tapi coba ganti pertanyaannya. Sebutkan 5 ras anjing yang perawatannya paling mudah untuk pemilik pemula yang tinggal di apartemen kecil. Nah, jawabannya jadi jauh lebih spesifik, relevan, dan bisa langsung dipakai. Prinsip yang sama berlaku dalam kebijakan. Pertanyaan yang tajam akan membuka jalan menuju solusi yang efektif. Inilah esensi metode Sokratik, menggunakan rentetan pertanyaan untuk membongkar penalaran yang lemah. Oke, jadi kita sudah punya alat bertanya untuk di awal proses. Sekarang kita butuh alat untuk di akhir proses. Semacam daftar pertanyaan pamungkas untuk evaluasi. Ini alat ketiga kita. Betul. Setelah kebijakan susah payah dijalankan, gimana kita tahu itu berhasil? Buku analisis kebijakan publik itu memberikan 6 kriteria atau 6 pertanyaan besar. Kriteria pertama, efektivitas. Ini paling dasar ya. Paling dasar. Tujuannya tercapai nggak? Kalau tujuannya mengurangi macet, macetnya benar-benar berkurang nggak? Kedua, efisiensi. Ini soal untung rugi. Berapa banyak uang, waktu, tenaga yang dihabiskan. Hasilnya sepadan nggak sama biayanya. Ketiga, kecukupan atau adekuasi. Nah, ini lebih dalam. Oke, tujuannya tercapai, tapi hasilnya cukup nggak buat menyelesaikan akar masalahnya? Contohnya kayak bantuan sembako ya. Efektif membantu hari itu, tapi cukup nggak untuk mengangkat dari kemiskinan? Tepat sekali. Nah, ini 2 kriteria yang sering jadi sumber perdebatan panas. Keempat, kemerataan atau ekuitas. Siapa yang bayar, siapa yang nikmatin? Adil nggak distribusinya? Tunggu dulu, kriteria efisiensi dan kemerataan itu bukannya seringkali bertentangan. Sebuah kebijakan yang sangat efisien, misalnya menaikkan pajak untuk semua dengan persentase sama, bisa jadi sangat tidak adil bagi kelompok miskin. Pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya, ya, seringkali salah satu dikorbankan. Disinilah letak pertarungan nilai dan ideologi. Nggak ada jawaban matematisnya. Pilihan untuk lebih mementingkan efisiensi atau kemerataan adalah pilihan politik. Oke, jadi tugas kita sebagai analis adalah menyoroti trade-off itu. Lanjut, kriteria kelima. Responsivitas. Apakah kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan kelompok yang dituju? Atau malah mereka merasa kebijakan itu nggak nyambung? Dan yang terakhir, keenam, ketepatan. Apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna? Solusinya tepat nggak buat masalahnya? Yang menarik, kerangka ini semangatnya sama dengan kritik konstruktif ya. Bukan cuma nunjuk kesalahan, tapi menawarkan solusi. Betul. Tujuannya untuk belajar dan jadi lebih baik, bukan mencari siapa yang salah. Oke, toolkit kita lengkap. Sekarang kita pakai semua alat ini untuk membedah studi kasus nyata. Kebijakan pemberlakuan kembali SPP untuk SMA dan SMK. Mari kita set panggungnya. Latar belakangnya adalah semangat desentralisasi dan konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Intinya, kekuasaan pindah dari pusat ke masing-masing kepala sekolah. Teorinya bagus ya. Sekolah diharapkan jadi lebih lincah, lebih inovatif.
Salah satu kekuasaan yang diberikan adalah otonomi cari dana sendiri, termasuk lewat SPP. Tujuannya agar sekolah punya dana cukup untuk meningkatkan mutu. Nah, disinilah letak masalahnya. Tanpa aturan main yang jelas soal batas atas SPP, otonomi bisa jadi komersialisasi. Dan inilah resiko besarnya. Biaya pendidikan bisa jadi mahal banget. Sekolah bagus hanya bisa diakses orang kaya. Mari kita terapkan toolkit kita. Kita lihat dari kacamata para aktor. Seorang teknisi dari Kementerian Keuangan mungkin akan bilang, Kebijakan ini sangat efisien. Beban anggaran negara berkurang. dia pasti suka. Tapi seorang reformis yang memperjuangkan keadilan sosial bakal teriak. Ini bencana. Kriteria kemerataan hancur total. Ini menciptakan kasta dalam pendidikan. Sementara si inkrementalis dari Dinas Pendidikan mungkin akan bilang, tenang dulu, kita coba pelan-pelan di beberapa sekolah. Nggak usah drastis. Dari sini saja sudah terlihat betapa berbedanya cara pandang mereka. Sekarang, ayo kita pakai 6 kriteria evaluasi kita secara objektif. Oke, pertanyaan pertama, efektivitas. Apakah tujuan menambah dana sekolah tercapai? Kemungkinan besar, ya. Sekolah jadi punya lebih banyak uang. Kriteria ini dapat nilai bagus lah. Kedua, efisiensi. Dari sudut pandang anggaran pemerintah, ini efisien. Beban dialihkan. Nilai bisa jadi bagus juga. Ketiga, kecukupan. Apakah tambahan dana ini cukup untuk menyelesaikan masalah mutu pendidikan secara keseluruhan? Mungkin nggak. Mutu itu kompleks, bukan cuma soal uang. Sekarang, pertanyaan sulit. Keempat, kemerataan. Adil nggak? Disinilah alarm berbunyi paling keras. Sumber Anda jelas menunjukkan potensi jurang pemisah. Nilainya bisa jadi merah total di sini. Kelima, responsivitas. Apakah ini merespons kebutuhan seluruh lapisan masyarakat? Jelas tidak. Ini lebih merespons kebutuhan sekolah dan keluarga kelas menengah ke atas. Nilainya kemungkinan buruk juga. Dan terakhir, ketepatan. Apakah menarik SPP adalah cara paling tepat untuk meningkatkan mutu? Atau ada cara lain yang lebih adil? Ini bisa diperdebatkan. Dan inilah kesimpulannya. Studi kasus ini contoh sempurna bagaimana sebuah kebijakan bisa terlihat berhasil di satu atau dua kriteria, kayak efektivitas dan efisiensi. Tapi gagal total di kriteria lain yang fundamental seperti keadilan dan kemerataan. Tanpa melihat keenamnya sebagai satu kesatuan, evaluasi kita akan timpang. Tepat sekali. Dengan toolkit ini, Anda nggak lagi cuma bisa bilang, saya nggak suka kebijakan ini. Tapi bisa bilang, saya lihat kebijakan ini mungkin efektif, tapi gagal memenuhi kriteria kemerataan. Dan inilah alasannya. Analisis Anda jadi jauh lebih tajam. Sebagai penutup, kita sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh hari ini. Dari membongkar dapur kebijakan, mengenal para aktor, sampai mengasah dua alat utama kita. Yaitu seni bertanya secara kritis dan kerangka evaluasi yang sistematis. Kita jadi paham bahwa memahami kebijakan itu bukan domain eksklusif para ahli. Ini keterampilan yang bisa diasah siapa saja. Dengan mengadopsi pola pikir kritis, nggak takut mengajukan pertanyaan yang menantang, dan menilai hasilnya berdasarkan kriteria yang jelas, Anda bisa jadi partisipan yang jauh lebih terinformasi. Salah satu materi menyebutkan beberapa model pembuatan kebijakan, misalnya model elit, di mana kebijakan pada dasarnya hanya cerminan kepentingan segelintir orang berkuasa. Dan ada juga model pilihan publik yang teorinya lebih demokratis. Ini meninggalkan satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Dalam kebijakan yang Anda lihat sehari-hari, entah itu aturan di kantor atau undang-undang nasional, model mana yang menurut Anda lebih sering berperan? Apakah itu cerminan keinginan elit atau hasil dari pilihan publik yang lebih luas? Dan pertanyaan tajam apa yang bisa Anda ajukan untuk mulai membongkar jawabannya?